Penonton di ruang siaran langsung sangat bersemangat dan memberikan banyak hadiah. Seluruh layar sudah tidak terlihat dengan jelas dan terus bergetar karena ledakan hadiah. Jason makan perlahan dan sesekali mengerutkan kening. Dia belum pernah makan makanan ini dan belum pernah memasaknya, tapi untung saja dia punya bakat memasak. Menurutnya ini sangat enak, tapi masih kalah jika dibandingkan dengan makanan laut yang biasa dia makan. Mungkin dia memberikan terlalu banyak bumbu. Yasmin melihat Jason sepertinya tidak terlalu menyukainya. Dia menjelaskan, rasanya memang seperti ini. Diberi banyak bumbu dan tidak seenak yang bisa kamu makan tanpa bumbu. Tapi orang biasa sangat menyukainya, bisa menghilangkan stres. Jason membalik tusuk sate dan bertanya datar, "Kamu suka?" Yasmin tertegun sejenak lalu menjawab, "Lumayan." "Apa yang kamu suka? Aku akan memanggang lebih banyak untukmu." Jason menunduk dan berbicara dengan nada yang sangat alami. Yasmin merasakan perasaan yang aneh di dalam hatinya, tapi dia dengan cepat mengingat apa yang telah dilakukan Jason demi Joanna. Dia kembali dingin dan berkata dengan nada yang sangat datar, "Terserah, aku tidak pilih-pilih makanan. Seperti sebelumnya juga tidak masalah." Jason meliriknya tanpa mengatakan apa-apa. Yasmin sangat diam, Jason juga tidak bicara. Yasmin berdiri di samping dan mengoleskan bumbu, lalu meletakkan makanan yang sudah selesai dipanggang ke meja. Semuanya terlihat serasi dan hangat, namun hanya Yasmin yang tahu apa yang dia dan Jason lakukan hanya bentuk kompromi kedua belah pihak. Jason mengalah demi Joanna, sedangkan dia mengalah demi hadiah, serta Shane dan yang lainnya, seperti dua orang yang merasa bersalah karena keegoisan satu sama lain, sehingga dengan sengaja menunjukkan kemesraan di depan kamera siaran langsung untuk menunjukkan tidak ada keretakan di dalam hubungan mereka. Namun Yasmin memikirkannya dengan seksama dan tiba-tiba mengerti kalau tidak pernah ada perasaan di antara dia dan Jason. Kalau bukan karena debut Joanna, bagaimana mungkin Jason menunduk dan pura-pura jatuh cinta padanya di dalam program ini? Bagaimana dengan luka Nona Joanna? Sebelumnya Yasmin tidak melihatnya, tapi sekarang dia merasa suasana di antara mereka terlalu kaku. Jadi dia mencari topik pembicaraan. "Luka kecil, besok juga sudah sembuh," jawab Jason dengan tenang. Yasmin menjawab lalu tidak mengatakan apa-apa lagi. Jason tanpa sadar mengernyit. Dia tidak mengerti kenapa Yasmin tiba-tiba membahas Joanna. Apa semua yang dia lakukan hari ini masih belum cukup, jadi masih marah? "Bukakan aku sebotol air soda." Jason merasa mulutnya kering dan suasana hatinya menjadi tertekan. Yasmin berbalik dan mengambil air soda. Setelah memikirkannya, dia mengambil sedotan dan memasukkannya ke dalam mulut botol. Jason melihat Yasmin telah menyiapkan sedotan untuknya dan menatapnya. Dia meletakkan tusuk sate di tangannya ke piring di sebelahnya, sambil meraih tangan Yasmin, menyesapnya, kemudian mengambil air sodanya. Tangan Yasmin kosong, dia membawa piring dan berencana menyajikannya. Jason melihat makanan di meja sudah cukup. Dia berjalan ke meja panjang sambil membawa air soda. Yasmin berinisiatif meletakkan tusuk sate di depannya. Jason duduk di kursinya dan meminum air soda melalui sedotan. Yasmin melihatnya dan merasa itu aneh. Dia duduk di sebelah Luna dan Luna segera mendekatinya. "Panas tidak? Nih, aku ambilkan minuman dingin untukmu."
Sebenarnya aku sangat haus. Mulut Yasmin kering. Sebelumnya Jason bekerja dan dia harus membawa piring. Dia tidak punya waktu untuk minum air. Luna segera mengambilkannya segelas jus dan menambahkan es batu. Yasmin menerimanya dan meminumnya sampai habis. Kemudian mengambil tusuk sate dan memakannya. Dia benar-benar bersantai. Sebenarnya perjamuan teh ini cukup bagus. Ini adalah waktu paling bersantai dalam sejarah. Luna bersandar di kursi, menyipitkan mata dan tersenyum bahagia. Kamu bersantai, tapi ada orang yang sengaja melukai tangannya, tetap tidak bisa mendapatkan perhatian. Mendengar ini, Yasmin tanpa sadar melirik ke arah Joanna lalu berkata pelan, "Jangan membahas dia lagi, sangat sial." Luna mendekatinya lagi dan berbisik ke telinganya, "Kamu masih marah pada Pak Jason? Aku lihat sore ini dia berperilaku dengan sangat baik." "Demi Joanna, dia bisa menerima penderitaan," kata Yasmin dengan tenang. Saat mendengar ini, Luna merasa hatinya sakit. Dia mengambil tusuk sate dan menggigitnya. Benar-benar menyebalkan. Yasmin tertawa. Tidak perlu merasa sebal. Makan dan minumlah dengan tenang. Lagi pula dia tidak peduli seberapa baik Jason padanya, itu hanya demi Joanna. Jason yang sedang duduk sendirian memandang Yasmin dari kejauhan. Dia memegang dagu dan minum soda sambil menatap Yasmin diam-diam. Melihat Yasmin menunduk sambil mengobrol dengan Luna, Jason menyadari kalau hubungan Yasmin dan Luna sepertinya bukan hanya hubungan sebatas atasan dan bawahan. Kevin berjalan ke arahnya dan tertawa. Akhirnya Jason merasa kesal dan mengangkat kelopak mata untuk melihatnya. Kevin langsung menahan diri dan berkata, "Apa sedotannya sangat berguna?" Dia yang menaruhnya, jadi aku menggunakannya," jawab Jason. Joanna melihat ekspresi Jason dan Kevin saat mengobrol dari kejauhan. Ada kilatan gelap di matanya. Jika 2 kali pertama tidak disengaja, bagaimana dengan kali ini? Jason lebih memedulikan Yasmin daripada dirinya. Joanna selalu berpikir satu-satunya orang yang sangat dipedulikan Jason hanya dirinya sendiri, tapi tidak menyangka saat ini dia dikalahkan oleh seorang asisten. Dia mengerutkan bibir dan menunduk untuk melihat luka di jari-jarinya, pandangannya dingin. Saat ini Lisa berbisik, "Kamu tidak merasa Pak Jason terlalu peduli pada Yasmin? Setiap kali perjamuan teh, Yasmin selalu berada di sisinya, bahkan kamar mereka bersebelahan." Perkataannya menohok hati Joanna. Dia membual memiliki hubungan dekat dengan Jason, tapi semua orang bisa melihat Jason mengatur kamarnya bersebelahan dengan kamar Yasmin. Bahkan saat perjamuan teh selalu bersama dengan Yasmin. Yasmin mencuri semua pusat perhatian darinya, membuat tindakannya mempublikasikan hubungannya dengan Jason saat acara baru dimulai, dan juga melukai tangannya hari ini menjadi lelucon. Joanna menekan rasa dingin di matanya. Dia mengangkat mata dan menatap Lisa sambil tersenyum. "Kamu mengatakan ini karena ingin membantuku melampiaskan amarah." Lisa tertegun sejenak dan kemudian dengan cepat menyatakan kesetiaannya. "Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan." Joanna merenung. Setelah beberapa saat dia tiba-tiba berbisik, "Tas yang aku minta dari Jason beberapa hari lalu sudah datang. Aku belum membukanya. Apa kamu menyukainya?" Lisa menelan ludah karena ketamakannya.
Dia menggetakkan gigi sedikit dan berkata dengan suara pelan, "Aku akan memberikan jawaban yang memuaskan." Joanna tampak puas, dia tersenyum cerah dan manis. "Kalau begitu, aku akan menantikannya. Tapi Yasmin hanya seorang asisten. Sebelumnya kita mengerahkan usaha ke arah yang salah." Lisa langsung mengerti apa yang dia maksud. Bagaimanapun sebagai asisten Yasmin sulit dihadapi, tapi sebagai seorang perancang, Luna berbeda. Setelah perjamuan teh selesai, Luna membawa Yasmin kembali ke kamar dan berkata padanya, "Malam ini kita akan pergi ke sudut barat taman untuk bertemu Sin dan Fendi. Berencana untuk menyerang balik." Yasmin langsung mengerti. "Walaupun tidak menyerang balik juga harus bersiap. Bagaimana mungkin terus pasif?" kata Luna dengan suara muram. Yasmin mengangguk. "Tapi malam ini aku ada urusan, jadi aku tidak akan pergi. Kamu saja yang bicara dengan mereka." "Kamu mau pergi kemana?" Luna bertanya. "Mengubah rancangan. Kamu juga harus memberitahu Fendi untuk menyebarkan berita ini. Aku harap Lisa langsung tersingkir di babak pertama. Dia ini merupakan tangan kanan Joanna. Asalkan dia kehilangan tangan ini, apa gunanya Joanna? Asalkan dia kehilangan tangan ini, apa gunanya Joanna?" Yasmin berkata dengan tenang. Luna tertawa. "Aku tidak menyangka kamu sangat pendendam." Yasmin berjalan ke meja kerja. Dia berkata dengan lembut, "Di dalam lingkaran perancang, ada orang seperti ini hanya membuat sial. Oh ya, coba kamu cari cara untuk membantuku menyelidiki orang yang memberiku akupuntur. Aku ingin tahu apa dia memiliki hubungan dengan Joanna." Luna mengangguk tapi menatap Yasmin dengan tatapan khawatir. Yasmin tahu apa yang dia khawatirkan. Paling takut masalah ini ada hubungannya dengan Joanna dan Jason akan melindungi Joanna lagi. Namun masalah ini belum pasti. Yasmin tidak ingin sembarangan menuduh orang. 3 hari lagi bahasa rahasia bunga akan memulai pertunjukan busana pertama. Saat itu akan mengeliminasi setengah peserta. Saat ini ada 8 kelompok, jadi 4 kelompok akan tersingkir di babak pertama. Yasmin sudah memperhatikan karya-karya perancang sebelumnya. Kemampuan merancang Fendi sangat bagus. Sebaliknya rancangan Lisa tidak menonjol di antara 8 kelompok. Jadi kemungkinan tereliminasi sangat tinggi. Hari mulai gelap, Yasmin mulai memodifikasi pakaiannya. Dia membuat bunga mawar yang telah dia sulam sebelumnya menjadi bentuk 3 dimensi, mengubah rok yang aslinya panjang menjadi pendek, menutupinya dengan lapisan watercloth kain kasa dan menjahit bunga mawar di kain kasa supaya terlihat nyata. Tentu saja ada detail kecil lain yang dia tulis di sketsa desain. Hampir pukul 11 malam, Jason menyelesaikan pekerjaan dan pergi ke pintu kamar Yasmin. Dia mengetuk pintu dan menunggu lama, tapi Yasmin tidak membuka pintu. Saat dia hendak kembali, Caleb dengan hormat melangkah maju dan menyerahkan kartu kamar padanya. "Mungkin Nyonya terlalu sibuk dan tidak mendengar." Jason mengangkat alisnya dan melirik ke arahnya. "Sejak kapan kamu mempersiapkannya?" Caleb takut Jason salah paham. Dia segera menjawab, "Hari ini Pak Kevin memberikannya padaku, memintaku mencari waktu yang tepat untuk menyerahkannya padamu." Jason mengambil kartu kamar dari tangannya, membuka kunci pintu Yasmin, mendorong pintu dan masuk. Suara gemericik air datang dari kamar mandi.
Namun pandangan Jason tertarik pada rancangan yang setengah jadi dan juga rancangan yang tersebar di meja kopi. Rancangan ini diisi dengan tulisan tangan yang familiar bagi Jason. Yasmin keluar dari kamar mandi dan melihat Jason menatap sketsa rancangan yang dia letakkan di atas meja kopi. Jantungnya langsung menegang dan dalam kepanikan dia bertanya, "Bagaimana kamu bisa masuk?" Pemikiran Jason berhenti. Dia melihat ke arah Yasmin, namun berjalan menuju meja kopi untuk mengambil rancangan desain. "Kevin memberiku kartu kamar, jadi aku masuk. Kenapa? Aku tidak boleh masuk." Yasmin menenangkan pikirannya. Dia mengingatkan dirinya sendiri supaya tidak panik. Nada suaranya dengan cepat menjadi tenang. "Oh, untuk apa dia memberimu kartu kamarku? Takut aku tidak mengizinkanmu masuk." Jason tidak menjawab. Dia mengambil rancangan dan melihatnya dengan cermat. Yasmin yang terbungkus handuk mendekati Jason. Dia tetap tenang. "Perubahannya tidak sesuai dengan keinginanmu. Kenapa tulisanmu tersebar di seluruh rancangan desain?" Jason memutar rancangan desain dengan jarinya, berbalik dan bertanya pada Yasmin. Rambut Yasmin basah, setetes air mengalir ke tulang selangkanya. Pandangan Jason terpancing oleh tetesan air, pikirannya mulai melayang. Perkataan Yasmin terngiang di telinganya. "Bu Luna ingin aku belajar merancang. Jadi setiap kali menambahkan elemen pada rancangan, dia akan memintaku menuliskannya supaya aku bisa ingat." Perkataannya sudah tidak penting. Jason meletakkan rancangan desain dan melirik gaun yang telah dimodifikasi. Walaupun menakjubkan, tapi tetap tidak bisa menghilangkan dampak air yang menetes perlahan ke kulit Yasmin. Yasmin berjalan ke sisi Jason. Aroma sabun mandi cair menjadi ekstasi dalam kesadarannya. Tindakannya yang aneh saat ini mengalir ke dalam pikiran Jason, tapi Jason tidak peduli. Jason menggendong Yasmin dan menatapnya dengan pandangan dalam. "Kamu sengaja melakukannya." Yasmin tidak mengerti. Saat mendengar perkataan Jason, dia menjadi marah. "Kamu sendiri yang masuk dengan kartu kamar, masih mengatakan aku sengaja." Jason tidak ingin membahasnya lebih dalam. Saat Jason melemparkannya ke tempat tidur, Yasmin menamparnya dan berkata, "Aku belum menyeka rambutku." "Kalau basah, tidur saja di kamarku." Suara Jason serak. Rasa curiga Jason terhadap rancangan desain sudah sepenuhnya terhapus oleh kelembutan Yasmin malam ini. Keesokan paginya, Yasmin tampak sedikit lelah dan sedang pergi ke restoran bersama Luna. Luna melihat penampilannya yang lesu dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa? Apa rancangan desainnya sangat sulit sampai membuatmu begitu lelah?" Yasmin mengangkat tangan dan menekan pelipisnya. "Rancangannya sudah selesai. Tapi tadi malam Jason membawa kartu kamarku dan masuk. Saat itu di meja kopi tergeletak kertas rancangan dan gaun yang sudah dimodifikasi. Dia melihatnya. Aku pikir sudah ketahuan." Saat mendengar ini, Luna memegang dadanya. "Lalu dia..." "Tidak apa-apa," Yasmin berkata dan berbisik di telinga Luna tentang terpaksa merayu Jason. Setelah mendengar ini, Luna menghela nafas lega. Keduanya tiba di restoran. Di sekitar hanya ada sedikit orang. Fendi memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik Yasmin dan Luna menjauh dari kamera siaran langsung dan bicara dengan hati-hati. "Jam 5 pagi.
saat langit baru terang, aku bertemu Lisa di taman. Dia sedang diam-diam melakukan sesuatu, dan dia sangat tegang saat bertemu denganku. Yasmin tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Jam 5, kamu sudah bangun?" "Aku tidak tidur. Kamu bilang ingin membereskan masalah ini. Aku panik, memikirkan semalaman pun tidak bisa mendapatkan ide rancangan. Jadi aku pergi ke taman untuk memperbaiki suasana hati. Tidak disangka malah bertemu Lisa." Fendi menggaruk kepalanya, wajahnya penuh kelelahan. Luna melihat Lisa dan Joanna masuk, jadi dia segera menarik Yasmin duduk. Setelah semua orang duduk satu persatu, Shen tiba-tiba mengeluh, "Fendi, tinggal sebentar lagi. Kamu masih memodifikasi rancangan. Peragaan busana akan diadakan lusa. Jangan sampai saat itu kamu belum menyelesaikannya dan tidak ada pakaian yang bisa aku kenakan untuk naik panggung." Perkataannya membuat perancang lain menjadi waspada. Fendi melirik Luna dan pura-pura menyindir, "Tadi malam aku tidak bisa tidur dan jalan-jalan di taman. Aku lihat lampu seorang perancang besar menyala sepanjang malam. Paling diam-diam bekerja, tidak ingin orang-orang tahu." Luna yang dilirik tidak panik. "Apa yang kamu maksud dengan diam-diam bekerja? Aku hanya tiba-tiba merasa rancanganku tidak sesuai dengan tema, jadi mengubahnya sedikit." Perkataan ini membuat perancang lain tidak memiliki nafsu makan. Luna begitu berusaha keras, beraninya mereka bersantai. Waktu peragaan busana dan periode seleksi pertama akan segera datang. Sani saja merasa gugup, apalagi mereka. Fendi hanya makan sedikit lalu pergi. Perancang lain berdiri satu persatu dan bergegas kembali untuk memodifikasi apa yang bisa dimodifikasi. Lisa tidak tergesa-gesa, dia menyelesaikan sarapannya perlahan-lahan. Saat Yasmin dan Luna pergi, pandangan matanya penuh arti. Yasmin dan Luna tidak segera kembali, tapi mencari tempat yang jauh dari kamera siaran langsung. Semua orang panik. Aku pikir Lisa akan panik, tapi dia tetap tenang. Luna menyentuh dagunya dengan curiga. Yasmin mengernyit. Apa yang dia lakukan di taman pagi ini? Kenapa dia bisa begitu percaya diri?